Anda mungkin sudah terbiasa atau seringkali melihat kegaduhan di media sosial. Gara-gara apa? Mungkin ada satu kejadian, ada insiden, ada isu, atau keputusan pemerintah yang baru saja dikeluarkan. Ya, sebut saja sebagai contoh misalnya tabungan perumahan rakyat atau tapera yang kemarin ramai sekali di media sosial ya. Kemudian soal uang kuliah tunggal atau UKT gitu ya. Kemudian aturan baru membawa barang dari luar negeri yang bikin heboh dan membuat bea cukai jadi sasaran serangan netizen gitu ya. Nah, kita sering melihat kasus-kasus seperti ini viral, ya, gaduh, lalu pemerintah belakangan terlambat menjelaskan dan begitu seterusnya. Ya, selalu ada sesuatu yang baru, viral, rame, baru ada perubahan. Ya. Nah, dari kasus itu ya saya melihat bahwa pemerintah itu sering gagap atau kurang piawai lah begitu ya ketika menyampaikan sesuatu, komunikasi publik namanya gitu ya, untuk menyampaikan suatu aturan atau kebijakan baru kepada masyarakat. Nah, ini kegagalan ini tuh udah sering kali terjadi dan bikin gaduh saja sampai ada pepatah gitu atau ledekan gitu ya, kalau tidak viral jadi tidak seru gitu ya. Padahal itu kan tidak semestinya terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebetulnya cara menyampaikan kebijakan baru nih. Pemerintah menyampaikan satu aturan baru tapi secara efektif dan mudah dipahami masyarakat. Nah, ini penting mudah dipahami masyarakat di era ketika masyarakat ini terlalu terbiasa mendapatkan informasi dari media sosial, sepotong-sepotong, mudah terpantik oleh judul yang bombastis oleh media dan menimbulkan kegaduhan. Saya rasa ini tidak semestinya dibiarkan terus terjadi karena yaitu lagi-lagi kegaduhan dan kebijakan baru menjadi tidak efektif. Bagaimana caranya menyampaikan komunikasi publik yang efektif? Kita bahas setelah ini. Kegaduhan sering terjadi. Sesuatu yang viral sudah menjadi makanan sehari-hari buat netizen, warganet plus 62 ya. Setiap kali pemerintah mengeluarkan aturan atau kebijakan baru tapi tidak disertai penjelasan yang lengkap dan mudah dimengerti. Ya, itu akibatnya muncul penolakan, masyarakat ramai-ramai mengecam kebijakan itu, kemudian membicarakannya, menyebarkan kemana-mana. Dan setelah gaduh, ya, viral, biasanya pemerintah baru mengeluarkan reaksi atau respon atau jawaban belakangan. Ya. Kegaduhan seperti itu kan mestinya bisa dihindari ya, atau setidaknya dikurangilah. Tapi kuncinya ini pemerintah harus mempunyai komunikasi publik yang baik. Komunikasi publik atau usaha menyampaikan pesan kepada masyarakat itu sebetulnya sebuah seni dan keterampilan tingkat tinggi ya, yang wajib dikuasai oleh para pejabat atau juru bicara lembaga pemerintah atau humas lah gitu ya. Mengapa keterampilan ini harus dikuasai atau menjadi pegangan ya ketika menyampaikan kebijakan baru kepada masyarakat? Dalam pandangan saya, yang pertama adalah alasan untuk membangun kepercayaan publik. Mengapa membangun kepercayaan publik itu penting? Ya, yang pertama karena kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat percaya dan yakin bahwa pemerintah transparan dan jujur, mereka lebih cenderung untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah. Nah, jika kepercayaan publik sudah terbangun, maka dampak positifnya adalah meningkatnya legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan yang baru, serta mencegah penyebaran desas-desus dan informasi yang salah yang bisa memicu prasangka publik.
Yang kedua, alasannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan sangat penting tentu saja, karena kebijakan dan peraturan hanya akan efektif jika dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Penyampaian pesan yang jelas dan mudah dimengerti akan membantu masyarakat memahami pentingnya dan manfaat dari kebijakan tersebut. Ya, misalnya kebijakan tentang tapera. Apa sih sebetulnya manfaat tabungan tersebut? Baik bagi karyawan pemerintah maupun masyarakat swasta. Yang tidak kalah penting adalah dampak positifnya. Meningkatnya tingkat kepatuhan dan implementasi kebijakan di lapangan, dan mengurangi resistensi atau penolakan dari masyarakat. Berikutnya, komunikasi publik itu penting ya, dikuasai. Untuk apa? Untuk mengurangi miskomunikasi dan kegaduhan ya, gara-gara viral tadi. Nah, mengurangi miskomunikasi juga penting karena komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan berujung pada konflik. Oleh sebab itu, penjelasan yang tepat dan jelas membantu mengurangi risiko kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Ini sering terjadi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, tidak dijelaskan dengan baik, dengan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami, sehingga masyarakat bingung. Mereka mau bertanya, tapi tidak tahu kemana harus bertanya, karena tidak jelas juga siapa pemangku kepentingan dari kebijakan itu, siapa pihak yang harus ditanya. Jadi ya, begitulah yang terjadi. Nah, untuk mengurangi potensi itu, maka diperlukan komunikasi publik, cara penyampaian yang baik untuk mengurangi potensi konflik sosial dan gelombang protes masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog antara pemerintah dan masyarakat dan juga untuk kerjasama yang baik. Komunikasi publik juga penting untuk memfasilitasi partisipasi publik, ya, karena partisipasi publik adalah elemen kunci dalam demokrasi yang sehat. Komunikasi yang efektif membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan masukan dan merasa didengar. Dampak positifnya nanti akan terjadi masyarakat meningkat rasa memilikinya dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan. Karena seringkali ya, yang terjadi kalau ada aturan baru, masyarakat atau para pemangku kepentingan protes, merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah kan, padahal proses pelibatan itu penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi publik juga penting ya, dikuasai untuk situasi krisis atau darurat. Dalam situasi krisis seperti bencana alam, pandemi COVID-19 kayak seperti tahun yang lalu, komunikasi yang cepat dan akurat itu sangat krusial dan penting. Informasi yang disampaikan dengan baik dapat menyelamatkan nyawa atau mengurangi dampak kerugian yang besar. Dan seterusnya akan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons masyarakat terhadap situasi darurat tersebut. Juga membantu dalam upaya koordinasi dan memobilisasi sumber daya manusia secara efektif. Berikutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini penting karena apa? Karena transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam sistem pemerintahan yang baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Ujungnya apa? Akan muncul dampak positif seperti membangun citra positif pemerintah sebagai institusi yang dapat dipercaya, serta mendorong praktek pemerintahan yang lebih baik dan etis.
Alasan berikutnya, komunikasi publik itu penting ya untuk mendorong perubahan perilaku. Mengapa? Karena banyak kebijakan pemerintah bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku di masyarakat. Misalnya dalam kampanye kesehatan atau keselamatan di era pandemi. Komunikasi yang efektif membantu menyampaikan pesan-pesan penting yang mendorong perubahan positif tersebut. Dampaknya apa? Nanti dampak positifnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan sosial. Nah, secara ringkas, dengan komunikasi publik yang efektif, para pejabat pemerintah, juru bicara, humas dapat memastikan bahwa pesan dan informasi sampai kepada masyarakat luas dengan cara yang benar, dapat dipahami dan mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang baru tersebut. Hal ini tidak hanya membantu dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan positif antara pemerintah dan masyarakat. Nah, setelah memahami pentingnya komunikasi publik, langkah berikutnya adalah merancang strateginya. Begitu kan? Nah, tapi sebelum membuat strategi, ada baiknya jika para juru bicara atau humas itu membuat daftar pertanyaan yang perlu dijawab. Apa misalnya yang pertama, tujuan utama kebijakan ini apa? Karena humas harus memahami secara jelas apa tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Pertanyaan berikutnya, ajukan pertanyaan siapa saja yang akan terdampak oleh kebijakan ini. Ini untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari berlakunya sebuah kebijakan. Apa masalah atau tantangan yang dihadapi sehingga kebijakan ini atau kebijakan baru ini perlu diterapkan. Pertanyaan ini penting diajukan untuk memahami latar belakang dan konteks sebuah kebijakan yang baru keluar. Ajukan juga pertanyaan tentang apa manfaat konkret, ya. Ini perhatikan nih, manfaat konkret yang langsung dirasakan oleh masyarakat dari kebijakan ini. Misalnya kebijakan tentang tapera. Apa sih manfaatnya? Jangan-jangan kalau pemerintah tidak bisa menjelaskan manfaatnya secara langsung dan spesifik kepada masyarakat yang disasar, nanti masyarakat jadi merasa terbebani. Kenapa pendapatan harus disisihkan sebagian untuk ditabung demi mendapatkan akses terhadap perumahan misalnya. Nah, kalau tidak dijelaskan secara jelas manfaat langsungnya pada masyarakat, masyarakat ada kecenderungan untuk resisten atau menolak. Yang tidak kalah penting, ajukan dulu pertanyaan, apakah ada risiko atau dampak negatif dari kebijakan ini? Dan bagaimana caranya? Ya misalnya dalam konteks isu tabungan perumahan rakyat. Apa sih ya risikonya bagi masyarakat kalau tidak ikut? Apa keuntungannya kalau ikut? Dan seterusnya. Jadi perlu diberikan gambaran yang jujur dan realistis tentang potensi risiko, konsekuensi, dan langkah-langkah mitigasinya. Ini perlu karena tidak semua masyarakat begitu mendengar ada sebuah kebijakan baru sudah bisa membayangkan nanti keuntungannya apa ya, risikonya apa ya, dan jika akan dipungut nanti bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidup lainnya ya, jika gaji yang sudah pas-pasan harus disisihkan untuk menabung dan seterusnya. Lalu ada juga pertanyaan lain yang perlu diajukan sebelum membuat strategi penyampaian pesan kebijakan baru atau komunikasi publik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan kebijakan tersebut secara teknis dan operasional. Caranya gimana sih? Misalnya nanti untuk membayar tapera apakah otomatis dipotong, kapan berlakunya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini tidak disampaikan secara terperinci, ya proses implementasinya bagaimana, kemudian masyarakat itu harapkan seperti apa, masyarakat pastilah akan cenderung, wah pokoknya tidak setuju.
Ya, karena kita hidup di masa, di era ketika kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu terus menurun. Sehingga setiap kali ada kebijakan baru, reaksi pertama atau respons pertama masyarakat adalah menolak. Pokoknya tolak dulu, diskusi belakangan. Nah, oleh sebab itu ya, untuk supaya komunikasi publik lebih efektif, diperlukan membuat perancangan strategi komunikasi. Nah, sebelum membuat strategi, ajukan pertanyaan berikutnya. Apakah ada dukungan atau bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat ketika akan menjalankan kebijakan tersebut? Dalam kasus Tapera misalnya, perlu dijelaskan secara detail. Bantuan ini nanti besarnya atau disisihkan berapa persen dari jumlah gaji. Lalu dari jumlah itu berapa yang harus ditanggung pemerintah, ditanggung masyarakat, atau perusahaan. Apakah pemerintah misalnya memberikan bantuan atau cara mengupayakan agar uang itu yang katanya ditabung kan akan tumbuh sebagai investasi dan seterusnya. Nah, ini untuk menjelaskan sumber daya atau bantuan yang tersedia untuk membantu masyarakat akan membuat masyarakat mudah menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut. Jadi bukan langsung menolak. Berikutnya, ajukan dulu pertanyaan bagaimana mekanisme komunikasi dan pelaporan kebijakan ini kepada masyarakat. Ini perlu dilakukan untuk memastikan ada saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Karena seperti sekarang ini yang sering terjadi adalah ada kebijakan baru, masyarakat belum paham, terjadi kebingungan, gaduh, dan masyarakat tidak tahu harus bertanya kepada siapa, harus lewat cara apa, apakah kirim surat, kirim SMS, kirim WA, dan seterusnya. Jadi harus dipastikan saluran komunikasi itu ada dan terbuka, dan yang lebih penting harus direspon. Kemudian lagi ada pertanyaan tentang bagaimana cara masyarakat memberikan umpan balik atau mengajukan keluhan terkait kebijakan ini. Ya seperti tadi, kalau ada saluran terbuka kan jadi bagus tuh. Bagaimana masyarakat memberi respon tuh, salurannya lewat mana udah jelas. Nah, saluran itu penting untuk menjelaskan mekanisme partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi sebuah kebijakan baru. Kalau tidak, masyarakat diajak berpartisipasi, tapi tidak diberitahu caranya, mekanismenya bagaimana. Apakah kita lewat unjuk rasa, atau lewat telepon, atau WA saja, dan seterusnya. Pertanyaan yang tidak kalah penting juga diajukan sebelum membuat strategi komunikasi publik adalah, apakah ada rencana, tindak lanjut, atau evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini. Ini seringkali yang saya lihat luput ya, jadi perhatian siapapun yang membuat komunikasi publik. Padahal ini penting, evaluasi itu untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memantau dan menilai kebijakan serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, dengan menjawab pertanyaan tadi, juru bicara, humas, pemerintah itu dapat lebih siap dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif dan menjawab kekhawatiran masyarakat dengan baik. Pertanyaan perlu diajukan ya karena supaya tahu berdasarkan apa strategi dibuat. Kalau tidak tahu apa yang ditanyakan, apa yang ingin diketahui dan seterusnya, strategi akan susah dirancang. Nah, masalahnya atau pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana cara merancang atau membuat strategi komunikasi publik ya, menyampaikan pesan yang efektif kepada masyarakat secara mudah berdasarkan pertanyaan tadi. Tadi ada 10, kita bisa menambah, Anda bisa mengurangi, terserah mana yang efektif, mana yang lebih baik. Nah, dalam hemat saya, ini adalah beberapa contoh strategi komunikasi publik yang efektif berdasarkan jawaban-jawaban dari 10 pertanyaan yang tadi. Satu, tentang bagaimana
menetapkan secara jelas apa yang ingin dicapai oleh sebuah kebijakan baru. Dalam tahap ini atau strategi pertama ini, jelaskan secara jelas tujuan utama dari kebijakan. Misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah misalnya, atau mengatasi masalah yang spesifik, atau mencapai tujuan nasional yang besar gitu ya. Nah, macam-macam lah pokoknya. Nah, kemudian berdasarkan strategi itu, maka ada tindakan yang bisa diambil. Actionnya apa? Yang disampaikan kepada masyarakat lewat berbagai macam kanal komunikasi. Ya bisa dibuat infografiknya atau video pendek yang menjelaskan tujuan sebuah kebijakan secara sederhana. Jadi kalau misalnya ada kebijakan tentang tapera, ya buatlah infografik atau video pendek. Ini latar belakangnya apa? Tujuannya untuk apa? Siapa kelompok masyarakat yang disasar? Kemudian apa keuntungannya? Jelaskan juga apa kerugiannya. Nah, jadi lengkap dan sederhana cara menjelaskannya. Yang penting adalah ketika menjelaskan itu menggunakan narasi atau cerita. Ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti, yang mungkin maksudnya baik ya, visi dan misi pemerintah terkait kebijakan ini. Itu kalau tertulis ya bagus visi dan misi, tapi nggak akan masuk dalam benak masyarakat secara luas. Kita tahu bahwa masyarakat ini terdiri dari berbagai macam tingkat pendidikan, ya, tingkat pemahaman terhadap sesuatu. Jadi setiap narasi itu usahakan dibuat dengan cara yang mudah. Dengan contoh-contoh konkret, misalnya ada seorang karyawan yang gajinya berapa lah, misalnya 5 juta gitu, yang tidak punya rumah. Lalu ya tunjukkan apa tantangannya untuk mendapatkan rumah dan bagaimana misalnya tapera membantu karyawan tersebut mendapatkan rumah pertamanya. Strategi berikutnya adalah identifikasi kelompok yang terdampak. Nah, dalam kasus tapera, siapa sih kelompok yang terdampak? Kalau tidak salah, ya ada beberapa itu karyawan pemerintah atau ASN, ya, atau PNS, ya. Kemudian karyawan swasta dan pekerja paruh waktu atau freelance. Itu semua terkena. Nah, oleh sebab itu, strategi komunikasinya harus menjangkau 3 kelompok sasaran utamanya. Isi pesannya apa saja? Jadi sampaikan siapa saja yang akan terdampak oleh kebijakan ini, baik secara positif maupun negatif, keuntungan dan kerugiannya, gitu ya. Nah, adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah membuat segmen komunikasi yang ditargetkan untuk kelompok tertentu. Ya, dibikin segmentasinya, petani, pelajar, pekerja swasta atau pekerja sipil, PNS atau ASN. Kemudian tindakannya juga gunakan media sosial ya untuk saluran komunikasi yang akan mampu menjangkau kelompok-kelompok tersebut. Mengapa media sosial? Ya karena media sosial adalah satu sumber informasi masyarakat di masa ini. Tapi ingat, menggunakan media sosial juga tidak bisa sembarangan karena ada prinsip-prinsip, aturan, juga algoritma yang perlu diperhatikan supaya penyampaian pesan lewat media sosial itu efektif menjangkau kelompok sasaran. Kalau diabaikan, ya pasti pesannya malah justru tidak sampai ke target dan malah menimbulkan kegaduhan. Berikutnya, ya merancang latar belakang atau membuat penjelasan mengenai latar belakang dan konteks dari sebuah kebijakan. Ya, dengan pesan utama, penjelasan mengenai masalah atau tantangan yang sedang dihadapi oleh negara ini sehingga kebijakan ini diperlukan. Jadi misalnya dalam kasus tapera ini ya, harus dijelaskan kepada masyarakat dengan mudah bahwa ada kekurangan atau backlog kebutuhan perumahan gitu ya. Tunjukkan datanya dengan gambar, dengan video gitu ya. Nah, kemudian dengan situasi seperti itu, tapera ini nyambungnya di mana, membantunya di mana gitu ya. Karena tidak dijelaskan
seperti itu, maka masyarakat juga sulit memahami kenapa saya harus ikut program Tapera. Nah, caranya sih macam-macam ya, bisa membuat artikel, bisa membuat laporan, wawancara yang mendalam dengan para ahli untuk memberikan konteks yang lebih luas. Lakukan juga diskusi publik terbuka atau webinar ya zaman sekarang gitu ya, untuk membahas seluk-beluk tentang kebijakan baru seperti Tapera. Ya, nanti di situ orang bisa bertanya, mendapatkan jawaban dan seterusnya. Jangan lupa juga ketika merancang strategi komunikasi publik ya, itu pemerintah harus dengan jelas menunjukkan manfaat utama. Apa saja sih manfaat Tapera misalnya untuk masyarakat ya. Soroti manfaat yang konkret yang dirasakan oleh orang-orang yang terdampak dari kebijakan ini. Nah, untuk menunjukkan atau menyoroti dampak ini bisa dibuat studi kasus. Kemudian menampilkan testimoni dari individu atau kelompok yang sudah mendapatkan manfaatnya. Testimoni itu membuat publik, audiens menjadi lebih yakin, oh memang ada manfaatnya nih tabungan gitu ya. Kalau tidak ya susah masyarakat diyakinkan. Juga bisa dibuat iklan layanan masyarakat yang menampilkan contoh nyata manfaat dari kebijakan baru seperti Tapera. Kemudian juga ketika membuat strategi itu perlu memperhitungkan risiko dan dampak negatifnya. Ya, dalam konten-konten atau dalam isi siaran pers gitu ya, atau penjelasan juru bicara atau humas harus dijelaskan apa potensi risiko atau dampak negatif dari kebijakan dan bagaimana pemerintah berencana mengatasinya. Caranya ya macam-macam. Salah satunya adalah membuat halaman khusus mungkin di website pemerintah ya, atau kementerian yang menangani Tapera ini ya. Di situ bisa dibuat atau dicantumkan satu halaman khusus berisi FAQ, Frequently Asked Questions, yang menjadi bahan kekhawatiran dari masyarakat gitu. Kan masyarakat ini kan sering kalau ada kebijakan baru mau bertanya kepada siapa aja tidak tahu. Caranya bertanya lewat saluran apa juga tidak tahu. Nah, alangkah baiknya setiap kali ada setiap kebijakan baru, pemerintah atau para pemangku kepentingan yang dengan kebijakan tersebut itu membuat halaman FAQ di mana masyarakat bisa membaca sendiri gitu ya. Atau untuk masyarakat tidak membaca bisa minta tolong orang lain untuk membacakan apa sih yang ada di situ. Sehingga pertanyaan-pertanyaan, prasangka, hal-hal yang belum jelas itu bisa terjawab gitu. Kalau perlu ya bikin sesi tanya jawab langsung dengan pejabat terkait ya, untuk memberikan klarifikasi. Ini seringkali kesempatan ini tidak terlalu, sepertinya kesan saya begitu ya, dipentingkan. Bahkan malah ada pejabat yang ada satu kasus besar begitu ya, ketika ditanya dalam sesi doorstop, jawabannya ngambang atau cuma sepotong. Tanya Pak itu aja, tanya yang nanya, ya dan seterusnya. Sehingga wartawan tidak punya kesempatan menanyakan lebih detail, dan akibatnya masyarakat juga tidak mendapat penjelasan yang lebih lengkap. Kemudian dalam strategi juga perlu dirancang bagaimana proses penerapan sebuah strategi dengan pesan utama adalah rincian tentang bagaimana kebijakan akan ditetapkan secara teknis dan operasionalnya bagaimana. Caranya adalah mempublikasikan panduan langkah demi langkah yang mudah dipahami masyarakat. Nah, untuk membantu bisa digunakan platform digital ya untuk memberikan update secara real time aktual mengenai proses implementasi sebuah kebijakan. Strategi berikutnya adalah membuat dukungan dan bantuan. Apa ini maksudnya? Apa yang harus disampaikan? Yang disampaikan dalam strategi ini adalah informasi tentang dukungan atau support ya kepada masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya ada kebijakan tentang Tapera gitu ya. Masyarakat bingung. Nah, untuk membantu itu, untuk masyarakat yang merasa keberatan, apa sih dukungan pemerintah? Apakah
mengabaikan atau memberi kemudahan potongan atau jumlah tabungannya dan seterusnya. Nah, ini penjelasan tentang dukungan atau bantuan dari pemerintah itu akan membantu masyarakat jadi lebih tenang, tidak khawatir, tidak curiga gitu ya. Nah, caranya adalah ya buat program informasi dan pelatihan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ini khusus untuk kebijakan-kebijakan misalnya penanganan atau literasi digital misalnya ya, untuk mengatasi hoax, mengatasi judi online, mengatasi pinjaman online yang meresahkan gitu ya. Itu bisa dibuat program seperti ini, termasuk pelatihannya. Nah, jangan lupa program bantuan ini ya perlu ada atau dipikirkan adanya hotline atau pusat layanan yang nomor telepon atau kontak yang bisa langsung dihubungi sehingga bisa memberikan dukungan. Berikutnya menyiapkan mekanisme komunikasi. Ini pesan utamanya adalah bagaimana Humas harus menyediakan informasi tentang kebijakan, ya, bagaimana akan disampaikan dan diperbarui gitu. Tindakannya adalah ya buat jadwal briefing media secara reguler. Ya, misalnya dalam kasus Tapera ini ya. Tapera ini kan kemarin meledak setelah Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara mengungkapkan dia baru saja menandatangani peraturan baru tentang Tapera. Tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut ya. Baru beberapa hari kemudian tentang ada pejabat lain yang menjelaskan. Tapi setelah itu sepertinya media tidak mendapatkan jadwal reguler untuk briefing. Seperti sekarang ini kan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Media mencari sendiri itu untuk membantu publik jawaban itu. Nah, seandainya antara pemerintah dan media membuat satu pertemuan rutin ya, reguler, dan ada publikasi update di situs pemerintah, maka mungkin situasinya akan lebih baik. Ini seperti yang terjadi waktu pandemi. Ya, waktu itu hampir setiap hari ada juru bicara pemerintah dari KJPPEN update status berapa jumlah yang sakit, jumlah meninggal, kemudian upaya-upaya kesehatan dari masyarakat, dari pemerintah dan seterusnya. Atau bisa juga membuat newsletter ya dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang terbaru. Jangan lupa untuk siap-siap ya menampung semua umpan balik dan keluhan masyarakat ya. Dalam strategi ini atau tahap strategi ini, pemerintah atau Humas perlu menjelaskan mekanisme untuk masyarakat. Bagaimana cara memberikan respon, mengeluh dan seterusnya. Caranya apa ya? Sediakan platform online. Zaman sekarang kan semuanya online atau pakai aplikasi ya. Nah, dengan adanya forum seperti ini, maka publik bisa memberikan keluhan dan pemerintah bisa mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. Terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut tentu saja. Nah, ini tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Humas atau juru bicara bisa mempublikasikan laporan evaluasi secara berkala. Bahkan juga bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam survei misalnya, polling untuk evaluasi dan memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan. Dengan perancangan pembentukan strategi seperti ini, diharapkan komunikasi publik yang terkait kebijakan baru dapat lebih efektif, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai para pejabat itu menjelaskan sesuatu dengan sepotong-sepotong, ya, dalam acara doorstop gitu ya. Kemudian jawabannya sepotong, media online zaman sekarang kan mengejar kecepatan. Apa omongan pejabat dikutip saja tanpa memberi konteks, jadi tidak jelas. Aturan ini sebetulnya apa latar belakangnya, apa manfaat buat masyarakat, caranya bagaimana dan seterusnya. Nggak jelas. Dan kita hidup di masyarakat yang memang rendah kepercayaan pada pemerintah. Dan di era media sosial seperti sekarang, di mana semua orang bebas berpendapat atau beropini,
ketidakjelasan informasi itu mudah memicu kegaduhan. Kalau hal seperti ini diteruskan tanpa perbaikan, kepercayaan publik bisa turun terus. Dan setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, publik akan mengabaikan atau justru menolak. Pemerintah tentu tidak ingin hal ini terjadi, bukan? Tapi